Bismillahirrohmanirrohim. Halo Sobat Desa, terima kasih telah setia mengikuti channel Cipta Desa. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan semangat menjalani kegiatan desa bersama kami dalam pembelajaran desa tanpa batas. Mari kita terus belajar dan berkolaborasi untuk kemajuan desa kita. Pada video kali ini, kita akan membahas fokus dana desa terhadap program dan kegiatan ketahanan pangan. Sesuai dengan keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, paling sedikit 20% dari dana desa wajib dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh BUMDes atau BUMDesma, bekerja sama dengan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa, atau TPK Ketahanan Pangan Desa. Di video sebelumnya, kita telah membahas fokus dana desa untuk ketahanan pangan di desa sesuai dengan keputusan Menteri Desa tersebut, tetapi sekarang kita akan lebih fokus pada jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di desa. Sebelum menentukan kegiatan, mari kita memetakan kegiatan ketahanan pangan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2024, serta kode rekening belanja desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, mencakup kegiatan penyelenggaraan ketahanan pangan yang melibatkan berbagai pihak dan kegiatan ketersediaan pangan desa. Dan bidang pembangunan desa meliputi kegiatan pemanfaatan pangan, serta penyertaan modal kepada BUMDes atau BUMDesma. Itulah jenis kegiatan yang tercantum dalam Kepmen Desa yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Kita akan mulai dari peran BUMDes dan BUMDesma pada program atau kegiatan penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak pada peran BUMDes atau BUMDesma dengan kode rekening 4.6.01 dan 4.6.02. 1. Kegiatan pengelolaan usaha kerja lumbung pangan desa. Untuk kegiatan utama meliputi pengelolaan lumbung pangan desa, seperti mengelola lumbung pangan desa untuk menyimpan dan mengolah hasil pertanian, seperti beras, jagung, dan lainnya. Pengembangan usaha pertanian di desa, seperti penanaman padi, jagung, dan lainnya. Dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai, seperti beras siap konsumsi, tepung jagung, dan lainnya. Dan kegiatan pendukung meliputi pelatihan pengelolaan lumbung pangan, seperti memberikan pelatihan kepada pengelola lumbung pangan desa tentang cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengadaan peralatan dan bahan, seperti mengadakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pengelolaan lumbung pangan desa. Dan pengembangan sistem informasi, seperti mengembangkan sistem informasi untuk memantau dan mengelola lumbung pangan desa. Tujuan dari kegiatan pengelolaan usaha kerja lumbung pangan desa adalah meningkatkan ketersediaan pangan di desa, meningkatkan pendapatan petani dan pengelola lumbung pangan desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sasaran untuk kegiatan meliputi petani dan pengelola lumbung pangan desa, masyarakat desa yang membutuhkan pangan, dan penyedia bahan pada program makan bergizi gratis sesuai dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut: meningkatnya ketersediaan pangan di desa, meningkatnya pendapatan petani dan pengelola lumbung pangan desa, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. 2. Kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Dengan kegiatan utama meliputi penyediaan permodalan untuk petani dan pengusaha pangan lokal, pembangunan infrastruktur pendukung untuk produksi pangan, dan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dan pengusaha pangan lokal. Dan kegiatan pendukung meliputi seleksi calon penerima pinjaman modal, pembangunan gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan, dan monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis adalah meningkatkan produksi pangan lokal yang bergizi, meningkatkan aksesibilitas pangan yang bergizi bagi masyarakat desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pangan yang bergizi. Sasaran dari kegiatan tersebut: petani dan pengusaha pangan lokal, masyarakat desa yang membutuhkan pangan yang bergizi, dan penyedia bahan pada program makan bergizi gratis. Serta indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut: jumlah petani dan pengusaha pangan lokal yang mendapatkan pinjaman modal, jumlah produksi pangan lokal yang bergizi, dan jumlah masyarakat desa yang memiliki aksesibilitas pangan yang bergizi. 3. Kegiatan penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengelolaan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta. Dengan kegiatan utama diantaranya
Pengelolaan lumbung pangan seperti mengelola lumbung pangan untuk menyimpan dan mengolah hasil pertanian. Pengelolaan produksi seperti mengelola produksi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pemasaran hasil pertanian seperti membantu petani memasarkan hasil pertanian ke pasar yang lebih luas. Atau kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta seperti bekerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Dan untuk kegiatan pendukung meliputi pelatihan petani seperti memberikan pelatihan kepada petani tentang cara produksi yang efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur seperti membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengelolaan lumbung pangan dan produksi pertanian. Atau pemantauan dan evaluasi seperti memantau dan mengevaluasi kemajuan dan hasil kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkuantitas. Meningkatkan pendapatan petani melalui pemasaran hasil pertanian yang lebih efektif. Dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola produksi dan pemasaran hasil pertanian. Sasarannya adalah petani yang berada di desa, kelompok ekonomi desa dan swasta, atau masyarakat desa yang membutuhkan hasil pertanian yang berkualitas. Serta indikator keberhasilan dari kegiatan yang dimaksud diantaranya. Jumlah produksi pertanian yang meningkat, jumlah pendapatan petani yang meningkat, serta jumlah petani yang berhasil memasarkan hasil pertanian mereka ke pasar yang lebih luas. Dan yang keempat adalah penyewaan peralatan pertanian. Pada kegiatan ini, sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaannya. Penyewaan peralatan pertanian yang nantinya menjadi peran BUMDes atau BUMDesma adalah menyediakan penyewaan peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh petani lokal. Halo Sobat Desa yang berbahagia. Itulah peran BUMDes atau BUMDesma pada program dan kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa, sesuai dengan lampiran keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian video ini, mohon untuk memberikan komentar di bawah agar kami bisa melakukan perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Salam berdesa, salam mencipta desa, membangun manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.